Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini akan memaparkan mengenai prototipe media pembelajaran pada topik demonstrasi konseptual design thinking bagian dari UTS. Saya Karniti dengan nomor NIM 70124-389 PPG Prajabatan 2023. Pada latar belakang prototipe pembelajaran terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama, media pembelajaran merupakan salah satu penyalur informasi pengetahuan. Media pembelajaran yang dirancang secara baik sangat membantu dan mempengaruhi proses belajar peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan. Poin kedua, salah satu media yang digunakan oleh guru di kelas. Latar belakang selanjutnya pada poin keempat yakni peserta didik kelas 9 SMPN 15 Cimahi memiliki emosi yang stabil, perkembangan kognitif, dan gaya belajar yang sangat beragam, serta motivasi yang tinggi dalam belajar. Poin kelima, oleh karena itu memilih merancang media pembelajaran konkret untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah profil peserta didik ekstrem kanan. Selanjutnya adalah profil peserta didik ekstrem kiri. Setelah melewati wawancara, kami dapat menyimpulkan temuan wawancara. Temuan wawancara ini dilaksanakan pada kelas 9D semester 1 sehingga sangat bervariasi dan beragam berkaitan dengan mengetahui karakteristik peserta didiknya dan terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama, hasil belajar peserta didik di kelas 9D pada semester 1 sampai sekarang fluktuatif, tidak tetap atau berubah-ubah. Poin kedua, peserta didik kelas 9D adalah peserta didik yang paling aktif dari 9 yang lainnya. Poin ketiga, guru di kelas 9D kadang menggunakan media pembelajaran. Ada juga yang tidak menggunakan media pembelajaran. Rata-rata jenis media yang digunakan itu digital, seperti video, media realia, dan games animation atau animasi. Poin keempat, jenis media pembelajaran yang disukai peserta didik berjenis visual. Poin kelima, sarana dan prasarana di sekolah masih kurang mendukung, seperti penggunaan proyek di sekolah tidak bisa digunakan di setiap saat karena di sekolah ini hanya memiliki 2 proyektor sedangkan jumlah peserta didiknya ada banyak. Kemudian, hasil wawancara sebelumnya kami dapat simpulkan dalam sebuah temuan hasil kebutuhan peserta didik. Tentunya ini berkaitan dengan gaya belajar, media pembelajaran yang tepat, dan bagaimana dapat memotivasi peserta didik maupun menarik perhatian peserta didik ketika pembelajaran. Maka dari itu akan saya lampirkan. 1. Media pembelajaran di kelas mempunyai pengaruh yang besar karena dapat menunjang proses pembelajaran di kelas. 2. Menurut persepsi peserta didik, guru terkadang menggunakan materi pembelajaran di kelas, namun materi yang digunakan kurang beragam, dan terkadang materi yang digunakan tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. 3. Peserta didik mudah memahami pelajaran ketika guru menggunakan media pembelajaran. 4. Penggunaan media pembelajaran mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembelajaran, sehingga peserta didik menjadi antusias dan senang ketika guru menggunakan media pembelajaran. Dan terakhir, poin kelima, guru hanya sesekali menggunakan media pembelajaran di kelas dan terkadang tidak memanfaatkan media pembelajaran secara optimal. Desain challenge selanjutnya.
melakukan kegiatan desain challenge, kami melanjutkan pada sesi ideasi dalam kelompok besar dengan cara mengumpulkan ide-ide sebanyak mungkin untuk diterapkan pada prototipe yang akan dijadikan bahan ajar maupun diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Berikut hasil sesi ideasi berdasarkan ide-ide. Pada tahap selanjutnya adalah tahap konvergen. Pada tahap konvergen ini merumuskan dalam kegiatan sesi ideasi ini dalam bentuk voting sehingga kita lebih mengetahui dampak paling besar dan usaha paling kecil dan mudah dilakukan. Hasil tersebut terdapat pada membuat media pembelajaran 1. Dampak paling besar mendapatkan 3 voting dan usaha paling kecil atau mudah dilakukan 3 voting. Kemudian membuat media pembelajaran 5, yakni mendapatkan dampak paling besar 3 voting dan usaha paling kecil 3 voting. Kemudian membuat media pembelajaran sosial mendapatkan dampak paling besar 1 voting. Kemudian usaha paling kecil dan mudah dilakukan 2 voting. Selanjutnya membuat media pembelajaran rally mendapatkan dampak paling besar 2 voting dan usaha paling kecil atau mudah dilakukan 3 voting. Berikutnya membuat media pembelajaran talking stick mendapatkan dampak paling besar 1 voting, usaha yang paling kecil tidak mendapatkan voting. Berikutnya usaha media pembelajaran buku pop-up mendapatkan 2 voting pada dampak paling besar, sedangkan untuk usaha paling kecil tidak ada voting. Kemudian membuat media pembelajaran clipping pada voting dampak paling besar tidak ada, namun pada usaha paling kecil mendapatkan 2 voting. Dan terakhir, membuat media pembelajaran dengan bermain peran mendapatkan voting dampak paling besar 3 dan usaha paling kecil atau mudah dilakukan 2 voting. Tahap berikutnya, tahap konvergen. Tahap kedua, mengelompokkan suara terdapat pada diagram di bawah ini. Setelah melewati tahap-tahap sebelumnya, akan pada tahap ketiga, tahap konvergen diskusi. Hasil diskusi dalam kelompok besar kami mendapatkan data yang berupa prototipe yang akan digunakan nanti pada media pembelajaran, sehingga kelompok kami mensepakati membuat media pembelajaran mind map dengan dana yang tidak begitu mahal atau terlalu banyak dalam mengeluarkan biaya, dan siswa juga dapat berpartisipasi dalam menggunakan media yang akan digunakan, seperti yang akan digunakannya pensil warna, spidol, penggaris, dan sebagainya. Kemudian tahapan terakhirnya ini tahapan konvergen atau kembangkan ide. Gagasan yang mendasari ide media pembelajaran kami yaitu 1. Desain challenge kelompok kami. Bagaimana kita bisa membuat media pembelajaran bahasa Indonesia yang berpusat pada peserta didik agar peserta didik kelas 9 dapat termotivasi dalam pembelajaran. 2. Pertimbangan jika media ini akan dibuat atau digunakan di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal, di mana sulit untuk menyediakan alat dan bahan ajar seperti di kota besar. 3. Pertimbangan jika kami sama sekali tidak memiliki anggaran atau mengembangkan media pembelajaran. Dan terakhir 4. Pertimbangan untuk memilih ide media pembelajaran yang memiliki dampak paling besar dan usaha paling kecil atau mudah dilakukan.
kami dapat menentukan fitur yang terdapat pada ide media pembelajaran yang akan digunakan pada prototipe. Rencana fitur pada ide media pembelajaran kami adalah: 1. Judul mind map. 2. Poin-poin materi. 3. Penjelasan mengenai poin-poin. 4. Warna atau simbol pada poin-poin, sehingga akan mendapatkan data yang berbeda atau dapat membedakan data-data yang satu dengan satu lainnya. Skenario interaksi. Kami akan melaksanakan pada skenario dalam menerapkan prototipe yang telah disepakati oleh kelompok. 1. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. 2. Guru memberikan LKPD materi unsur-unsur pembangun cerita pendek. 3. Peserta didik bersama kelompok membuat media mind map unsur-unsur pembangun media cerita pendek sesuai langkah-langkah pada LKPD yang telah disusun. 4. Kelompok mempresentasikan media mind map yang telah mereka buat. 5. Guru memberikan penguatan materi berdasarkan media mind map yang telah mereka buat. 6. Guru melakukan refleksi bersama seluruh peserta didik. Dan ketujuh, guru melakukan evaluasi. Dokumentasi dalam kegiatan pembelajaran dalam menerapkan implementasi prototype mind map. Terima kasih semuanya telah menyimak. Semoga bermanfaat dan membantu kawan-kawan ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.